opa-oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam persekutuan Pasca Dewasa GKI Wahid Hasyim. Kiranya opa-oma dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Opa-oma, sebelum memulai persekutuan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu pada kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan berkati dalam persekutuan Pasca Dewasa hari ini. Tuhan juga yang boleh memberkati Pendeta Sam yang akan membawakan firman Tuhan, dan berkati juga kami semuanya yang terlibat. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya dalam kesehatan maupun bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Opa-oma, firman Tuhan hari ini bertema aman di masa tua yang akan dibawakan oleh Pendeta Sam. Benar ya, opa-oma, Yesus itu sangat baik. Dia segala-galanya bagi kita. Ketika kita susah, punya masalah, dan pergumulan, kita pergi pada Yesus di dalam doa. Oleh sebab itu, kita selalu merasakan aman karena Yesus penolong kita. Opa-oma, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak opa-oma membuka Kidung Jemaat dari 396. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap. Ia tetap kawan erat, sobatku. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tiap bulan Mei kita merayakan Hari Lansia Nasional. Biasanya sebagai jemaat GKI Wahid Hasyim, kita ikut acara keluar kota, baik pulang pergi maupun menginap. Tapi karena situasi seperti sekarang ini tidak memungkinkan, maka kita hanya mengikuti saja persekutuan lansia online seperti saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan oleh karena kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu sebagai orang-orang yang sebaya, yang telah menjalani kehidupan sepanjang sekian tahun, mengalami berbagai-bagai pengalaman yang berbeda-beda, tetapi kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Dan khusus dalam persekutuan hari ini juga kami nantikan pertolongan, kehadiran kuasa Tuhan sendiri, supaya firman Tuhan boleh kami tangkap dengan baik, boleh kami pegang dengan benar, dan kami jalani dengan tekun.
Terpujilah Kristus, di dalam namanya kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema yang kita akan gunakan sangat sederhana. Gampang ingatnya, tapi tidak mudah menjalaninya. Aman di masa tua. Aman di masa tua. Kalau ada pernyataan, pasti banyak yang mengatakan amin. Tapi ini aman dulu. Aman di masa tua. Dan kita bersama-sama akan membaca Alkitab dari Mazmur pasal 4. Mazmur pasal 4. Seluruh ayatnya. Dengarkanlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diriku, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ayat yang ke-9 dari Mazmur 4 ini akan menjadi pusat permenungan kita. Saya akan baca ulang. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mulai memasuki pelayanan sebagai pengerja GKI di tahun 1971. Anda yang mengenal saya masih ingat, saya selalu menyapa. Bahkan anak-anak sekalipun, kalau diminta di sekolah minggu, dengan saudara-saudara. Jadi Anda belum pernah mungkin mendengar saya menyapa dengan bahasa yang
belakangan ini lebih asik diucapkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Bapak, Ibu, atau Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, atau anak-anak. Tapi sejak awal saya mencoba mengatakan, walaupun mula-mula agak ragu-ragu, malu, tapi tetap mantap menyebutkan kepada semua lapisan usia dengan saudara-saudara. Padahal umur saya dengan anggota-anggota jemaat itu kadang-kadang beda banyak. Saya lebih tepat kalau mengatakan dia opa atau oma atau tante atau om. Tapi tetap saya sapa saudara-saudara. Dan ternyata saya tanya, kalau lagi berkunjung, pernah saya bertanya, apa pendapat Anda kalau saya menyapa khususnya dari mimbar, baik mimbar besar maupun mimbar kecil, dengan sapaan saudara-saudara, padahal Anda lebih tua, jauh lebih tua. Ternyata tidak ada yang marah, mungkin juga ini adat timur ya, segan membantah pendeta. Mereka senyum saja. Tapi pernah ada satu orang yang usianya lumayan tua sebenarnya, yang bilang, saya kalau disapa saudara-saudara, itu menjadi sangat dekat dengan pembicara, dengan gembala sidang jemaat, dengan saudara-saudara yang lain, ya sebayalah kita gitu. Padahal dia udah paling tua mungkin. Dan dia merasa lebih muda dengan disapa saudara-saudara. Jadi saya sampai sekarang konsisten tidak mau menyapa dengan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Saya merasa cukup saudara-saudara atau saudari, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Nah, saya ingin juga Mazmur 4 tadi kita dengar ketika didaraskan, dinyanyikan. Ya, memang Mazmur ini dinyanyikan dalam rangka kebangkitan Tuhan. Saudara-saudara tentu bisa mengingatnya dengan baik. Kalau juga dinyanyikan dan ikut mengikuti nyanyiannya, bisa menyanyikan juga refrennya. Ya, kita akan lakukan bersama-sama Mazmur 4 yang didaraskan ini. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bila ku berseru, jawablah ya
saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menjalani dan memasuki masa tua mungkin sering dihindari kalau bisa. Tapi tidak mungkin kan? Karena hidup kita berjalan terus. Umur bertambah terus. Ya, kadang-kadang saya suka iseng. Makanya kalau ulang tahun, kalau orang bilang panjang umurnya, bisa diganti. Nah, kalau umurnya bertambah, memang orang senang, bangga. Sebenarnya mestinya jam terbang juga makin tinggi. Tapi seringkali membayangi sebuah keadaan seperti memasuki malam, gelap, sesak. Ya, saudara mungkin kalau lagi tidur, tiba-tiba lampunya mati, gelap total. Ada yang tidak tahan dan merasa sesak, tidak bisa bernapas dengan mudah. Padahal oksigennya masih ada. Ya, itu pengalaman banyak orang ketika kecil. Ya, makanya ada yang berteriak mencari ibunya, ayahnya. Ada yang gelagapan karena tidak bisa bernapas. Gelisah. Kesesakan itu yang orang bayangkan kalau memasuki masa tua. Mana nyaman. Apalagi bukan saja badan sudah mulai tidak banyak bisa digerakkan. Tidak segesit dan selincah dulu. Tidak sekuat dulu juga. Di samping itu juga memang menyadari ada dan kadang-kadang berkepanjangan hadirnya sakit yang bisa menaun. Sakit yang banyak bukan saja mengurangi kesehatan, tapi juga kenyamanan hidup. Nah, saudara-saudara, ini gambaran kesesakan yang memang bisa dialami. Bisa. Dan kadang-kadang menjadi yang ditakuti. Kalau bisa enggak. Pengennya yang aman doang. Tapi juga kalau mau bisa aman. Nah, inilah yang seorang Daud telah memberikan kesaksian hidupnya. Karena memang di dalam kesesakan. Ini kesesakan beneran. Bukan mimpi. Sebuah realitas. Tuhan yang membenarkan Daud. Tuhan itu yang akan memberi kelegaan. Nah, ini kelegaan. Suasana aman, nyaman, tenang, lepas dari gelisah. Dan memang ini perlu. Oleh karena itu, saudara-saudara, baik yang masih punya luka batin, yang sering merasa kepahitan, mungkin merasa tidak lagi disukai, tidak lagi dihargai, dianggap kuno, ketinggalan zaman, merasa ditolak. Bayangkan, orang tua merasa ditolak oleh anaknya sendiri, anak kandung. Bagaimana rasanya? Itu merupakan juga gambaran diadakan sebuah suasana sesak. Tapi Daud mengatakan, di dalam kesesakan, Tuhan yang membenarkan aku itu memberi kelegaan kepadaku. Dan oleh karena itu, kalau kita perhatikan kesesakan
yang seringkali digambarkan dengan derita itu akan kita jalani dalam berbagai-bagai keadaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang Daud persaksikan kepada kita hari ini, itu juga bisa kita alami sebagai sebuah realitas juga. Bukan saja pengharapan, tetapi inilah bentuk iman kita. Nah, untuk itu marilah kita menghayati apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu dia bangkit. Yang pertama-tama adalah menjumpai murid-muridnya yang di dalam kesesakan, ketakutan. Murid-murid yang merasa bersalah besar terhadap gurunya dengan lari, menyangkal, tidak membela sama sekali. Kesesakan yang luar biasa. Dipenuhi dengan kesedihan, ketidakberdayaan. Tapi mereka tidak mencari kelegaan itu dari Tuhan. Mereka hanya kumpul, tapi tidak bisa menguatkan. Karena ketakutan tidak bisa hilang. Kesedihan tidak bisa lenyap. Kegelisahan juga tidak bisa ditutup-tutupi. Walaupun pintu terkunci. Dan oleh karena itulah ini keindahannya. Inilah bukti kasih Tuhan, setia Tuhan. Dia datang menjumpai murid-muridnya, disapa. Damai sejahtera bagimu. Peace be with you. Seringkali yang kita dengar juga dalam ibadah. Damai sejahtera Allah menyertai Anda. Apa artinya damai sejahtera, saudara-saudara? Ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama adalah, ini adalah tindakan yang bukan merupakan sekedar kebiasaan hari-hari menyapa ketika datang dengan kata-kata damai sejahtera bagimu. Tetapi ini merupakan sebuah ajakan, sebuah penegasan sebenarnya. Mari, katanya, mulai menata batin yang dilanda oleh kesesakan, oleh kepenatan, oleh ketakutan, oleh kegelisahan, untuk kembali tenang. Dari tegang jadi tenang. Santai. Tapi bukan berarti sembrono. Pokoknya tidak di dalam ketakutan, kekhawatiran lagi. Itu yang pertama, menata batin supaya kembali tenang. Udah keamanan yang diberikan. Yang kedua, Tuhan Yesus dengan sapaan damai sejahtera bagimu itu juga berarti ada pembebasan, ada kemerdekaan dari, ya katakanlah, permusuhan, perselisihan, kemarahan, ketegangan. Sekarang dibebaskan. Udahlah, itu sudah selesai. Sudah kau ganti sekarang dengan pemberian iman. Dan oleh karena itu, pada waktu Yesus bangkit, murid-murid bukan saja disapa dengan damai sejahtera, tapi juga dengan hembusan, terimalah Roh Kudus. Jadi damai sejahtera itu juga untuk membentuk
meneguhkan iman. Dan yang ketiga adalah bahwa ada hubungan yang harmoni kembali. Dan inilah yang harus terjadi. Ada personal relationship. Ada hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa perlu ada hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Ada personal relationship. Itu berarti bahwa harus ada personal prayer. Doa pribadi. Di samping minta didoakan, baik. Tapi saya selalu mengatakan akan rugi dan sia-sia kalau mau didoakan tapi pribadi tidak berdoa. Pertama-tama adalah kita sendiri masing-masing berdoa. Ucapkan, ceritakan semua yang kita keluhkan. Dan biarlah dengan datang dekat dengan Tuhan itu, kita merasakan sesuatu. Nah, saudara-saudara, nanti saya ingin kita bisa mendengarkan nyanyian dari seorang yang namanya kita kenal di Belantika Musik, juga sekarang lagu-lagu rohani. Suara dari Putri Ayu. Ya, namanya memang Ayu, memang orangnya juga Ayu kan saya, muda, tapi suaranya bagus. Dan kata-kata yang akan disajikan, Bapak, Kau setia. Ini yang memberikan ketentraman sebenarnya. Karena kita mempunyai Allah yang setia, yang memberikan keamanan kepada kita. Dan saudara-saudara tentu tahu bahwa kita juga dulu bisa datang menenangkan, membuat rasa aman ketika anak masih kecil, tiba-tiba menjerit menangis, takut, merasa haus, lapar, atau tidak enak karena mungkin ngompol, atau mungkin lagi tidur mimpinya nggak tahu bagaimana, pokoknya menjerit, menangis. Tapi sebagai ibu atau ayah dulu, ketika kita datang, hanya menepuk-nepuk anak kita, tenang lagi. Kadang-kadang dihus-hus-hus, bukan hus-hus sebegi, tapi supaya tenang. Baik. Nah, itu dulu kita ke anak, atau ke ponakan, atau juga mungkin ke cucu. Tapi sekarang kita yang merasa seperti itu dan diperlakukan oleh Tuhan. Ayat yang terakhir tadi dari Mazmur 4 ayat 9 mengatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Banyak orang makin tua masih cukup tidur nggak? Kadang-kadang mau tidur susah katanya. Ya, kalau dulu lagi giat kerja, mungkin banyak pikiran yang berat, tidak bisa langsung tidur, mungkin ya. Sekarang mungkin juga ada beban-beban lain, ya. Nah, pernahkah kita menyerahkan diri sebelum tidur? Pernah, kita berdoa, tapi formalitas, nah itu. Atau kita kan merasa, saya sudah berikan persembahan, mestinya tidur juga enak. Nah, kita bukan bayar Tuhan, saudara. Apalagi kita tidak menyogok Tuhan, ya. Ingat itu. Tapi ketika kita mau tidur melalui malam yang gelap, maka pertama-tama kita tahu kita menyerahkan diri kita, hidup kita ke tangan Bapa yang setia itu. Bapa yang memelihara
dalam damai. Bapa yang memberikan aman. Ya, cobalah kita coba perhatikan kata-katanya. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Nyaman, aman. Tidak gelisah, tidak takut, tidak di dalam kesesakan. Kalaupun menderita, tidak menderita di dalam tekanan. Tetapi boleh memandang kepada Tuhan, boleh berharap kepada Tuhan, boleh tetap beriman kepada Tuhan, dan boleh mengalami kuasa Tuhan yang baik. Nah, saudara-saudara, biarlah kiranya kita ditolong oleh Tuhan untuk ketika menyerahkan diri kepada Tuhan, mengalami rasa aman yang benar, aman. Mungkin Anda masih ingat mendiang Neliati Yohanes Kardiman. Banyak orang menyebut Tante Nelly. Ya, bahkan banyak yang aja secara bersendang gurau, Tante Nelly, nenek lincah katanya. Ya, memang gesit kan? Masih ingat ya. Tapi jangan ingat kegesitannya saja. Ibu Nelly pada waktu hidupnya, apalagi kalau 2 malam bersama-sama, memang mau mendasarkan doa pribadi dan ajakan bersama, doa bersama itu pada ayat ini. Mazmur 4 ayat yang ke-9 ini. Walaupun tentu ada bahasa yang dipakai. Ya, dia mau membaringkan diri untuk merasakan kesempatan untuk beristirahat. Walaupun kadang-kadang, nah ini ada yang protes. Bu Nelly kalau doa jangan nakutin dong. Kenapa? Nakutin, kata Ibu Nelly ya. Dia tersenyum, dia tahu. Karena doa malam itu diucapkan, dan bila tidak ada hari esok untuk kami. Nah itu, bila tidak ada hari esok untuk kami artinya apa? Ya game, selesai. Tetapi jangan lupa, kalaupun tidak ada hari esok, artinya memang hidup kita berakhir. Mestinya puji Tuhan kan? Nah dulu minta, karena kalau enggak menderita terus. Nah sekarang puji Tuhan, kenapa? Karena kita menyerahkan diri kita kepada Bapa yang setia. Dan tentu menjaga. Dan tadi dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 4 ayat 9 ini, membiarkan aku diam dengan aman. Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita sering mendengar kata rest and peace, itu jangan cuma mati doang. Kalau saya sih pikir, seandainya saya bisa malam setelah berdoa istirahat, saya juga ingin berada dalam istirahat yang nyaman, yang aman, yang damai. Jadi saudara-saudara, ketika kesibukan, ketegangan, ketakutan menimpa kita, jangan biarkan mengumpul, mengendap, dan akhirnya menjadi batu yang mengganggu. Tapi biarlah itu semua bisa disapu bersih. Suasana gelap, sesak itu menjadi terang, karena damai sejahtera Kristus bagi kita masing-masing kita alami. Tuhan menolong kita, saudara-saudara. Biarlah Tuhan yang menolong kita itu akan memberikan
kekuatan baru terus kepada kita. Sebentar setelah nyanyian kita dengar, saya akan memberikan beberapa hal yang mungkin berguna bagi kita semua. Inilah nyanyian Putri Ayu, Bapak Kau Setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia,
Saudara-saudara, tadi kan saya bilang mungkin kita merasa ditolak, ya, nggak ada yang memperhatikan. Ada orang tua yang tidak merasa dikasihi, disia-sia. Nah, memang ini yang seringkali jadi pikiran. Saya pernah berkunjung ke anggota jemaat kita, sekarang sudah pulang ke rumah Bapak. Anggota kita itu seorang ibu, udah tua, udah 90 lebih. Saya ketika berkunjung, dia berkata, "Bah," panggil saya Babah, nggak tahu kenapa. "Bah, kalau saya mati, jangan dibuang ke tempat sampah dong ya." Geli katanya. Emang kenapa dipikirin? Seperti itu. Kan saya nggak punya siapa-siapa, dia bilang gitu. Siapa yang mau ngurus, katanya. Saya bilang, kalau kita perhatikan, binatang rumah yang mati juga diperlakukan dengan baik. Ya, saya masih ingat, memang kita minta tukang sampah tolong kuburin anjing ini. Dan tentu kita kasih duit. Beneran ya, dikubur. Bukan dibungkus dan dibuang ke sampah. Ya, kita karena nggak punya tanah. Kalau punya, tanam sendiri aja, udah beres. Nah, saya bilang, tentu juga kalau nggak ada siapa-siapa sekalipun, Tuhan akan menggerakkan gerejanya, jemaat Tuhan, untuk melakukan yang baik, dirawat. Bener ya, Bah? Loh, bukan benar saya bilang. Saya kan nggak bisa ikut terus. Nah, saudara-saudara, tapi ini yang menghantui banyak orang. Makin tua itu, makin merasa sendiri. Ya, sampai ada ilustrasi. Manusia itu mempunyai 350 sendi. Tapi yang paling bisa sakit, nah itu semua bingung kan, yang mana, sendi mana, kaki kah, sendi di lutut kah, di mana? Nah, ternyata dia bilangnya yang paling akan sangat sakit adalah kalau yang kena adalah sendirian. Jadi bukan sendi lutut, tapi sendirian. Nah, saudara-saudara, kita memang bisa merasa itu. Saya mengalami pada waktu Wahyuni dipanggil Tuhan. Ada yang bisik-bisik, ya kalau ini ya cari lagi pengganti. Kayak yang gampang aja kan cari. Ada yang memang berbaik hati, mau nyariin. Saya bilang kan yang mempertemukan, mempersatukan kan Tuhan. Orang bisa dipakai memang. Tapi itu memang yang disebut-sebut. Nah, makin santer ketika anak kedua, Erwin, dipanggil pulang oleh Tuhan tahun berikutnya. Tuh, anak yang pertama jauh di sono. Ikut ke sana aja deh katanya. Nanti kalau yang di sini
berkeluarga bagaimana? Kan sendiri. Siapa yang menemani? Siapa yang menjaga? Ya, saudara-saudara, kalau mau dihitung seperti itu sih bingung. Tapi juga bingung kalau misalnya seperti waktu saya selesai operasi jantung, waktu pulang ke Jakarta, ternyata sudah diatur oleh bantu, oleh keponakan, adanya seorang yang menemani di kamar. Laki-laki. Dengan bayaran tentu. Tapi saya tidak terlalu perlu karena saya pulang bisa jalan. Saya mandi sendiri. Saya pagi tensi tekanan darah saya juga sendiri. Periksa gula darah sendiri. Kadang-kadang ya bagi obat dan sebagainya juga sendiri. Sehingga ya cuma 2 bulan saya pikir udah cukup lah. Dia banyak nganggurnya. Nah, tapi begitu saya kontrol balik ke Pineng, dia bilang, "Pak, saya emang nggak ikut ya." Iya, enggak. Cuman ini juga saya berat. Mau bilang, kamu sudah cukup banyak membantu saya. Ya, kalau lagi jalan kaki, keliling sekitar rumah, pelan-pelan, tongkat dibawa, jaga-jaga. Tapi dia yang pegang, bukan saya. Lucu kan? Ya jaga-jaga aja, betul. Nah, kadang-kadang juga kalau ke tempat tertentu ada yang undang makan, ya saya nyetir mobil, lucu kan? Tapi ketika turun didorong pakai kursi roda. Nah, jadi inilah yang ditanyakan. Nggak kepikiran tuh untuk bisa ada yang menemani. Bagaimana tiba-tiba sendiri, betul-betul sendiri. Tapi saya mau mengatakan, saya yakin Tuhan yang menyertai dan memelihara itu masih tetap akan memelihara dan menjaga. Tentu ada jalan keluarnya. Saya tidak tahu apakah saya bakal dibawa ke Panti Werda, apakah saya dipindahkan ke tempat dekat anak saya, belum tahu. Belum punya gambaran apa-apa. Tapi saya tetap mau jalani. Dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu Bapa yang mengerti. Bapa yang kuasa. Bapa yang setia. Kalau kita berserah penuh, kita akan merasakan diam dengan aman. Aman di masa tua. Yang biar saudara-saudara alami itu juga. Jangan meratapi keadaan kita dengan kondisi yang merosot. Jalani. Walaupun berat. Walaupun tidak enak. Ya Pak, saya bisa ngomong begitu, laki-laki sih. Kita kan perempuan. Buat saya sama. Laki atau perempuan, sama. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar menyerahkan segalanya kepada Tuhan.
yang sudah menang, sudah bangkit, yang memberi damai sejahtera buat saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa. Bapa, kami berterima kasih karena bukan saja kata orang Bapa itu setia, tetapi dalam pengalaman hidup kami sebagai orang beriman, kami juga menyadari dan melihat sendiri, merasakan sendiri kesetiaan Tuhan. Ya Bapa, jangan biarkan kami hanya mengeluh karena merasa berada di dalam kesendirian, kegelisahan, ketakutan, kesedihan yang berlarut-larut tidak henti-hentinya. Tapi kami belajar menyerahkan semua beban-beban itu. Seperti Daud yang menggambarkan dirinya mau membaringkan diri untuk boleh mendapatkan rasa aman dari Tuhan. Terima kasih Bapak, tolonglah kami. Supaya kami tidak belajar membuat apa yang memang membuat kami susah, itu makin dipersulit oleh sikap kami sendiri. Kesedihan itu menjadi berlarut-larut karena kami sendiri memang tidak mau keluar dari keadaan seperti itu. Berilah ya Tuhan segala macam ketakutan kami, khususnya di masa tua, dapat segera dilenyapkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Dan damai sejahtera Tuhan tinggal pada kami semua. Terima kasih ya Bapak. Tolong kami untuk boleh merasakan pertolongan Tuhan yang terus-menerus dalam hidup kami. Tolong keluarga kami. Tolong saudara-saudara kami. Tolong saudara-saudara seiman kami yang mungkin imannya goyah. Pengharapannya tidak tertuju kepada Tuhan lagi. Apalagi kasih Tuhan tidak mereka rasakan. Biarlah hati mereka terbuka. Biarlah pikiran mereka terbuka. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong. Supaya tiap-tiap orang yang usianya tiap-tiap waktu bertambah tua, tapi tetap makin merasa di dalam rasa aman, damai sejahtera, karena hidup di dalam Kristus. Berkati ya Tuhan kegiatan-kegiatan Komisi Pasca Dewasa, walaupun tidak bisa menyelenggarakan secara tatap muka, apalagi dalam suasana pandemi. Biarlah kiranya ya Tuhan, berkat Tuhan mengalir terus. Sehingga kegiatan lansia, baik di jemaat kami maupun di tempat-tempat lain, di panti-panti Werda, dapat membangkitkan semangat, gairah, kegembiraan, kebahagiaan, karena merasakan kesetiaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pendeta Sam untuk firman-Nya. Opa Oma, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersama nyanyikan Sampai Memutih Rambutku.
selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, oh, sampai memutih rambutku kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengakhiri persekutuan lansia juga dalam rangka Hari Lansia Nasional tahun ini. Kita lanjutkan hidup dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajahnya dan memberi saudara dengan
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Dinyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Opa Oma, hari ini kita belajar bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita, dari dulu, sekarang, dan selamanya. Oleh sebab itu, jangan khawatir, jangan takut karena kita selalu aman bersama Tuhan. Opa Oma, persekutuan kita hari ini telah selesai. Sampai berjumpa lagi di persekutuan Paskah Dewasa bulan depan. Tuhan berkati Opa Oma.